got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts, I'm a block with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas 6 materi. Materi yang pertama yaitu pengantar metodologi studi Islam. Materi yang kedua, sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia. Materi yang ketiga, agama dalam kehidupan manusia. Materi yang keempat, pengertian dan pembahasan karakteristik dimensi ajaran Islam. Materi yang kelima, penelitian agama dan penelitian keagamaan. Dan materi yang keenam yaitu pemikiran Islam universal, eksklusif dan inklusif serta relevansinya di era modern. Materi yang pertama yaitu pengantar metodologi studi Islam. Membahas definisi-definisi kunci seperti metode, metodologi, paradigma, dan pendekatan dalam kajian Islam. Urgensi mempelajari metodologi studi Islam ditekankan untuk mengatasi kebuntuan intelektual, menjaga relevansi Islam, dan memperkuat keyakinan. Aspek sasaran studi Islam meliputi aspek keagamaan atau normatif yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, serta aspek keilmuan historis atau empiris yang melihat Islam sebagai fenomena budaya dan sosial. Pertumbuhan studi Islam terbagi menjadi periode klasik yang berpusat di masjid dan periode modern yang dengan dikotomi pendekatan tekstual dogmatis di timur dan sosiologis kritis di barat. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia. Mengulas ruang lingkup dan 3 pendekatan utama dalam studi Islam yaitu pendekatan historis, teologis, dan sosiologis. Faktor pembeda perkembangan Islam dari masa ke masa meliputi periode klasik sebagai masa keemasan, periode pertengahan dengan kemunduran dan kebangkitan regional, serta periode modern sebagai masa kebangkitan dan pembaharuan. Dinamika pusat-pusat studi Islam mencakup Hijaz, Irak, Damaskus, Baghdad, Universitas Cordova, dan Universitas Al-Azhar yang berperan penting dalam menyebarkan pemahaman Islam holistik dan inklusif. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu agama dalam kehidupan manusia. Mengkaji pengertian dan fungsi agama sebagai ajaran dan keyakinan yang berorientasi pada Tuhan, meliputi edukasi moral, perlindungan spiritual, kontrol sosial, dan sumber nilai. Peran agama dalam pembentukan norma sosial dan identitas budaya ditekankan melalui norma sosial, identitas budaya, dan solidaritas sosial. Tantangan kehidupan modern terhadap agama meliputi ekstremisme, klaim kebenaran tunggal, digitalisasi, dan sekularisme yang membutuhkan respon berupa kontekstualisasi ajaran dan kesadaran nasionalisme. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu pengertian dan pembahasan karakteristik dimensi ajaran Islam. Menguraikan karakteristik ajaran Islam sebagai ciri khas ajaran Nabi Muhammad yang mencakup seluruh aspek kehidupan, berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dimensi ajaran Islam meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Penerapan karakteristik Islam mencakup bidang agama, ibadah, ilmu sosial, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, dan politik. Pemahaman ajaran Islam dipengaruhi oleh faktor sosial, pengalaman, kebutuhan, dan proses pemikiran. Selanjutnya materi yang kelima yaitu penelitian agama dan penelitian keagamaan. Membahas perdebatan mengenai agama sebagai objek penelitian karena dianggap sebagai wahyu yang absolut,
Perbedaan inti antara penelitian agama fokus pada materi agama dan penelitian keagamaan fokus pada agama sebagai sistem sosial. Model penelitian agama dapat bersifat eksploratif, deskriptif, historis, korelasional, dan eksperimen dengan menggunakan metode filsafat, ilmu sosial, arkeologi, dan ilmu natural. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu materi yang keenam, pemikiran Islam universal, eksklusif, dan inklusif, serta relevansinya di era modern. Mengulas universalisme Islam sebagai rahmatan lil alamin yang bersumber pada tauhid. Tantangan prinsip fundamental Islam di era modern meliputi digitalisasi, kurikulum yang kurang relevan, dan konflik nilai budaya yang membutuhkan solusi berupa reformasi kurikulum, pemahaman teknologi, dan adaptasi sosial budaya. Perbedaan antara Islam eksklusif menekankan batasan ketat dan Islam inklusif menghargai keragaman ditekankan dalam konteks relevansi di era modern. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.